Ibu, apa kabar? Luar biasa ya. Saya lihat tadi Bapak Ibu nyanyi, ada banyak yang menari, bersuka cita. Memang itulah kekristenan kan. Kita berkumpul di sini, tolong jangan ada yang berduka cita. Sebab ini bukan rumah duka kan. Ini rumah Tuhan, di mana rumah Tuhan adalah sukacita. Amin Bapak Ibu. Iya dong, dilarang bermuram muka, dilarang berduka cita ya. Bersukacitalah, apapun keadaannya, sukacita Tuhan itu kekuatan kita. Nah, saya ingin sampaikan malam ini tentang mungkin beberapa lemparan perenungan. Dari tadi pagi saya lebih banyak fokus pada the presence of God, hadirat Tuhan, the glory of God, kemuliaan Tuhan. Ya, nah hal yang sama hari ini saya ingin mengingatkan kita, kekristenan kan memang bukan sebuah acara seremonial. Walaupun liturgi begini penting karena untuk pengaturan saja. Ya kan? Kita ada pengaturan, ada doa pembukaan, ya ada kemudian pujian tadi, kemudian ada khotbah. After that kita nanti ada Holy Communion, kemudian kita nanti akan doa berkat oleh Pastor Grace dan sebagainya. Itu liturgi untuk bagian dari pengaturan. Tapi kekristenan bukan bicara seremonialnya. Kekristenan itu bukan juga bicara identitas KTP kan. Ya silakan saudara punya KTP Kristen. Gak ada salah dengan itu. Saudara lahir punya akte beragama Kristen, gak ada salah dengan itu. Itu kan urusan regulasi dengan government kan, dengan pemerintah. Tapi artinya kekristenan itu sebetulnya kunci utamanya adalah keterhubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan, ya buat apa? Kita tidak akan kuat. Nah, Bapak Ibu saya ingatkan, kerajaan kegelapan itu, the kingdom of darkness, itu punya beberapa apa ya, saya sebut beberapa bagian lah, divisi. Ya mungkin departemen kali ya, atau apalah divisi. Ya, dan ini yang paling bahaya menyerang kekristenan ada dua sebetulnya. Ada dua, yang pertama mamon. Matius 6 ayat 24, kamu tidak bisa mengabdi pada Tuhan, tapi di satu sisi kamu tidak bisa mengabdi pada mamon. Ya kan? Mamon itu ketika uang sudah dipersonifikasikan jadi itu pribadi. Jadi semua yang dipersonifikasikan jadi pribadi menggantikan Tuhan. Itu pasti berhala. Ya kan? Makanya berhala itu apa? Sistem nilai di cara berpikir. Di mana sesuatu itu sudah melebihi Tuhan. Jadi berhala sebetulnya nggak harus bentuk patung, jimat atau apa. Tapi semua hal yang kita sistem dan nilaikan itu sudah melebihi Tuhan. Itu berhala. Misal hobi bisa jadi berhala. Misal apa saja, ya barang bisa jadi berhala. Ada orang pegang barang begitu luar biasa. Sampai kalau barangnya disentuh dia semarahnya luar biasa. Bahkan saya ingatkan ya, pendeta kalau pelayanannya disentuh sudah marah-marah, ya bisa saja. Pelayanan sudah jadi berhala. Ya kan? Oh iya dong. Ya yang saya tahu memang anak kecil sukanya mainan sih. Coba mainannya diambil pasti marah. Ya. Nah, bisa apa saja kan definisinya mesti jelas. Supaya ini akarnya kita sungguh-sungguh sadar, ya kan? Sebab penyembahan berhala ini ngeri Bapak Ibu ya. Di mana ada penyembahan berhala selalu mendua hati. Nah, itu yang namanya perselingkuhan kan. Makanya Tuhan berkata jangan ada berhala sebab kamu berzinah di hadapanku. Mari coba lihat ya, semua bentuk berhala pasti yang terjadi adalah yaitu perzinahan. Di mana orang melacurkan dirinya dengan uang, melacurkan dirinya dengan kekuasaan, melacurkan dirinya dengan apa saja, dengan barang. Demi barang halalkan segala cara, jual diri, kemudian jual prinsip. Ya, saya ingatkan di sini kalau ada orang yang bekerja secara profesional, sorry ya, jangan jual firman hanya karena kedudukan, jangan. Ya, jangan Bapak Ibu ya. Itu prioritas kan? Karena berhala itu prioritas. Nah, saya ingin mengingatkan kita, jadi serangan paling luar biasa adalah pada prinsip ini, mamon. Ya, nah saya tidak perlu jelaskan, uang itu harusnya jadi alat bukan jadi tuan. Uang itu harus jadi hamba bukan jadi bos. Ya, kita semua kalau tahu, uang itu kan sistem dunia. Sistem kerajaan Allah nggak ada, itu sistem dunia. Ya, uang itu kan sebetulnya saya beritahu ya Bapak Ibu ya. Nyetak uang lembar $1 dengan nyetak uang 1 lembar $100 itu kosnya kan sama. Tanyalah sahabat baik saya Pak Ponco yang ahli keuangan, kosnya sama, nggak ada bedanya. Tapi kenapa nilainya berbeda? Ya tergantung dari capnya pemerintah, ya kan?
Tergantung capnya saja. Kosnya sama coba. Kosnya sama. Cuman capnya yang berbeda. Nah, karena pemerintahan dunia ini adalah pemerintahan yang goncang. Pemerintahan yang bukan prinsip firman. Ya makanya kemudian kenapa terjadi inflasi dan sebagainya. Bapak Ibu tahu lah. Itu karena pengelolaannya gak benar. Makanya sebetulnya kalau orang berkata barang itu mahal, enggak menurut saya. Barang tetap sama. Cuman memang karena nilai mata uang jatuh, harga barang jadi mahal kan. Ya kan? Ya begini-begini dulu sekolah keuangan walaupun matematika saya buruk. Coba bayangkan. Saya tuh matematika paling stres. Bukan karena bodoh, masa wajah begini bodoh. Ya, saya gak suka gurunya. Udah gendut, wajahnya bulat kayak kentang, kepalanya pemarah lagi. Suka lempar-lempar apa. Makanya saya jadi gak suka pelajarannya. Kan prinsip komunikasi tau ya. Pesan tidak penting kalau si pembawa pesan tidak punya kesan dalam hidupnya. Ya kan? Jadi orang kalau nggak punya kesan, yang dia katakan nggak penting. Karena nggak punya kesan deh. Ya itu. Tapi begitu belajar matematika, ya oke lah. Saya sekarang matematika ya belajar, oh ngerti. Cuman matematika itu yang paling sulit kan satu, pembagian. Ya kan? Pengurangan gampang, perkalian gampang, penambahan gampang. Yang sulit itu tuh pembagian. Ya saudara setuju atau tidak dengan saya? Ya kan? Ya penambahan aset kita itu gampang. Mengurangi asetnya orang lebih gampang lagi. Mengalihkan keuntungan sendiri gampang sekali. Yang susah itu adalah berbagi dalam hasil. Kok gak ada yang ngamin kayaknya? Ini perlu diaminkan loh, ini rohani. Orang kan kadang berbagi sulit. Ngalihkan asetnya seneng. Ngurangin aset orang lebih seneng lagi. Nambahin kekayaannya untuk diri sendiri gampang. Tapi yang sulit berbagi. Nah itu yang sulit. Sudahlah jangan ada dusta di antara kita. Ya kan? Jujur saja berbagi itu tidak gampang. Makanya betul pembagian itu tidak mudah memang. Nah saya tidak mau kemana-mana. Bapak Ibu tahu nggak? Yang terjadi kan begini. Makanya saya dalam hidup lebih mengejar produk lebih excellent daripada cuma sekedar duit. Saudara kejarlah produk lebih excellent. Etosnya dibangun. Excellent dalam segala hal. Keluarkan semua yang terbaik. Jangan malas. Belajarlah, gali lebih dalam lagi. Di bidang yang Tuhan tentukan. Sebab kalau orang punya produk. Pasti sistem dunia membayar. Namanya itu tuh. Doi. Apa sih? Orang Manado ngomong apa? Iya kan? Bung. Ada orang Sulawesi kan? Ya duit. Karena sistem dunia duit memang. Tapi kalau sistem kita kan produk. Ya, Kejadian 2 ayat 15. Manusia ditaruh di Taman Eden untuk mengeluarkan yang terbaik. Makanya jangan meninggal dulu sebelum potensi keluar. Karena tempat terkaya di dunia ada di kuburan. Produk yang hebat belum muncul, orangnya udah mati. Tabrakan, overdosis, gaya hidup yang salah, pola hidup yang berantakan. Nah itu tadi. Ya, oke, saya tidak akan membahas itu prinsip tentang kingdom economic. Nanti satu kali lah dalam anugerah Tuhan bisa kita share-share ini. Ya, nah, oke. Oh, Tuhan itu taruh harta tak terbatas dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin? Ada harta tak terbatas. Makanya betul kan, langit bumi punya Tuhan. Makanya Bapak Ibu fokuslah ke depan ini pada beberapa hal ini. Saya langsung lempar, tidak ulang lagi. Yang pertama hikmat, yang kedua tanah, yang ketiga emas, yang keempat adalah sumber mata air, yang kelima adalah agrikultur. Fokus ke situ Bapak Ibu. Itu bisnis ciptaan Tuhan yang tidak mungkin menurun. Saya ulangi lagi lah, khusus untuk ibadah sore ini. Yang pertama hikmat, mesti punya hikmat. Hikmat didapat dari takut akan Tuhan. Yang kedua adalah tanah. Kelola tanah, bukan hanya untuk investasi, harganya naik. Kelola, sebab ke depan ini, luar biasa. Tanah itu identitas, Bapak. Makanya kalau ada negara yang mempertahankan sepetak tanah, dan banyak orang mati Israel. Dan di Israel orang tidak sembarangan beli tanah. Kecuali satu yayasan namanya Terra Santa. Terra itu tanah, Santa itu suci. Sebab tanah itu adalah identitas. Tanah itu warisan yang Tuhan beri. Kalau ada dua hal yang sangat kekal. Yang pertama roh manusia. Tapi yang kedua adalah tanah. Sebab nanti di langit dan bumi yang baru. Kita pun ada di bumi yang baru. Itu warisan ilahi. Yang harus dikelola. Ya oke. Saya cepat. Yang berikutnya adalah emas. Oh iya. Harusnya kan memang ekonomi dibangun dengan backup emas. Itu sistem paling kuat. Itu sistemnya Tuhan. Begitu ini dilanggar, kacau balau dunia ini. Semua di print, semua dicetak sekarang. Ya, semua ini sistem dunia. Dan berikutnya lagi adalah apa? Tadi saya sudah sumber mata air. Sebab nanti kekeringan luar biasa. Orang yang punya sumber mata air bersukacitalah.
Dan yang berikutnya ada agrikultur, makanan. Bapak Ibu tahu, sejak rekayasa genetika mulai dimunculkan, penyakit-penyakit aneh melanda seluruh dunia ini. Autism, kemudian kanker dan sebagainya. Yang paling memprihatinkan, orang kerja cari uang, tapi setelah dapat uang hanya untuk berobat. Wah, itu menurut saya tragedi. Ya, oke, saya tidak akan membahas itu, Bapak Ibu ya. Kok kayak seminar pertanian saya ini ya. Nah, saya sedang berkata melemparkan beberapa hal. Saya berharap Bapak Ibu menangkap ini. Terutama yang muda-muda, tangkaplah ini. Ada banyak hal besar yang Tuhan sedang siapkan. Nah, tapi yang kedua serangan paling luar biasa adalah roh agamawi. Saya bilang roh ya, spirit agamawi. Coba, kalau Bapak Ibu membaca Alkitab, tahu nggak? Kalau ada kelompok yang susah mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat. Ya, coba. Itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tidak mengalami lawatan, bayangkan. Coba. Mereka itu bayangkan. Semuanya formalitas. Semuanya cuma di pengetahuan di otak. Mereka cuma menjalankan sebuah ritual. Dari situlah mereka mendapatkan identitas. Identitasnya dibangun dari begituan. Dengan pakaian, dengan hal-hal yang kelihatannya agamawi. Tapi dalamnya berantakan. Makanya kalau ada pasal yang paling keras menyerang kemunafikan, itu ada di Matius pasal 23. Itu Yesus tinggalkan sebelum naik ke surga. Menyerang roh kemunafikan. Dan itu kerasnya luar biasa Bapak Ibu. Hati-hati dengan roh agamawi. Sebab mereka kayak kuburan. Yang kelihatannya putih. Yang kelihatannya apa? Bersih. Tapi dalamnya tulang-tulang yang kering, yang mati. Oh ya. Tuhan berkata, ahli-ahli Taurat menduduki kursi Musa. Mereka suka terima penghormatan-penghormatan. Dipanggil rabi-rabi. Duduk di barisan paling depan. Maksudnya yang depan ini bukan orang Farisi loh Bapak Ibu ya. Enggak lah, maksudnya bukan itu ya. Ini saya ngomong spirit kok. Ya bukan ini maksudnya ya. Jangan nanti pindah semua ke belakang. Jangan ya. Ini spirit. Tahu Bapak Ibu, mereka suka nerima penghormatan, tapi mereka menelan rumah janda-janda, mengelabui itu dengan doa-doa yang panjang, yang kelihatannya rohani. Sebetulnya mereka adalah para perampok yang luar biasa. Itu Tuhan ngomong kerasnya luar biasa. Oh ya, itu kalau baca Matius 23, itu khusus untuk didedikasikan buat orang-orang yang hanya suka mainan itu. Nah, roh agamawi itu kan begini, selalu upaya orang supaya bisa mencapai Tuhan. Supaya dibenarkan oleh Tuhan. Upaya untuk kita ini hidup, padahal kebenaran itu kan gift, pemberian. Pak kalau begitu kita seenaknya enggak. Hanya orang yang rendah hati yang bisa terima ini. Makanya kalau kita sombong susah Bapak Ibu. Kita pikir kekristenan itu murahan, enggak. Ya coba. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, makanya saya baru baca bukunya itu Donald Carrible. Dalam buku namanya Upside Down Kingdom. Ya, Upside Down Kingdom. Bahasa Indonesia itu luar biasa. Upside Down Kingdom. Diterjemahkan cuma satu kata, sungsang. Sungsang, ya kan? Terbalik bayangkan. Dia berkata, para pahlawan di Alkitab itu adalah orang-orang biasa. Coba. Syarat itu masuk surga anak kecil. Padahal anak kecil kadang-kadang kita sepelekan. Anak kecil. Tapi Tuhan berkata kalau kamu gak seperti dia, kamu susah masuk kerajaanku. Karena anak kecil itu apa? Yaitu ketulusannya, kepolosannya. Anak kecil kalau berantem selesai kok. Ya, anak kecil, coba bayangkan. Yaitu ketulusan, kepolosan. Saya suka anak kecil itu kalau ketawa ya. Padahal belum gajian loh bisa ketawa ngakak. Kita ini kan ketawa kalau gajian, tender menang. Anak kecil coba bayangkan. Cuman dikasih mainan biasa aja senengnya luar biasa. Ya, sukacitanya. Dan anak kecil itu selalu bergantung sama papa mamanya. Mereka tidak perlu khawatir tagihan listrik bulan depan rumah bagaimana, besok makan atau tidak bagaimana. Kalau Bapak Ibu punya anak kecil atau cucu yang berkata, "Pap, aku mau tanya tagihan listrik di rumah ini bagaimana? Besok bisa makan enggak? Sekolahku bisa aku bayar enggak?" Kalau kita punya anak seperti itu, tolong museumkan itu makhluk langka Bapak Ibu. Asli. Anak kecil tidak perlu begitu. Dia tahu papanya mengcover hidupnya. Makanya kenapa kita kadang khawatir? Karena kita kehilangan hati anak. Sebab kita sudah diperbudak oleh keadaan. Kita lupa kita ini anak.
Duh, saya itu anak. Gini-gini saya anak pencipta langit dan bumi. Bapak ibu semua kita adalah anak-anaknya. Amin. Makanya anak, penghormatan pada Bapak tidak perlu ritual. Penghormatan pada Bapak apa adanya, spontan. Nah, kata spontan hilang loh. Makanya saya kalau nonton bola itu iri sama orang-orang yang lagi nonton bola di stadion. Saudara kalau di stadion bola, nggak pernah ditanya sinodemu apa, nggak ada. Kamu dari aliran apa, nggak ada. Pokoknya fans kumpul bareng, nyanyi bersama-sama, cingkrak bersama-sama. Bayangkan, udah begitu kan langitnya terbuka. Jadi makanya langsung menghadap ke langit, bayangkan. Kalau ada pemain yang mereka kasih jatuh atau cedera, tiba-tiba bisa berdoa bersama-sama tanpa ada Audi yang memimpin kita untuk berdoa bersama. Spontan. Kita kehilangan itu. Semua. Ya, kalau nggak hati-hati, saya berharap di sini nggak ada. Kita kehilangan spontanitas. Spontanitas itu lahir dari kedalaman, apa adanya, mengalir, tidak dibuat-buat, tidak perlu trik-trik politik, tidak perlu, mengalir. Ya, itu hilang dalam diri kita. Kita sudah terlalu metodologi, kita kaku, kita nggak elastis lagi. Kan saya tadi sudah bilang, ini lemparan-lemparan perenungan di ibadah sore. Konklusi dari apa yang saya sampaikan tadi pagi, siang, dan haleluya hari ini. Ya secara fisik agak capek, tapi saya semangat hari ini. Roh saya meledak. Apalagi tadi kita nikmati pujian begitu luar biasa. Ya, tapi please kembali lagi ke sini Bapak Ibu. Semua upaya kita bikin capek. Nah saya ingin coba lemparkan sebuah perenungan. Bapak Ibu begini, Tuhan itu suka melayani kita. Kalau kita kan pengennya melayani Tuhan. Iya harus. Memberi buat Tuhan. Aku bertekad pokoknya memberi yang terbaik. Melayani yang terbaik. Oh iya. Good. Tapi maafkan saya. Kalau ini pakai kekuatan kita sendiri. Capek kita. Capek. Ya. Dari wajahnya sih banyak yang capek. Kelihatan. Ya. Tapi gak apa-apa. Malam ini biar menjadi sebuah perenungan buat kita. Termasuk buat saya. Makanya saya ingatkan ya, kalau sudah mulai tergesa-gesa, marah-marah, kehilangan damai. Berarti udah capek di dalam itu. Ya. Nah, saya ingin mengajak kita coba. Satu kali Yesus itu harus melintasi daerah yang sebetulnya bukan tempat untuk kebangunan rohani. Namanya Samaria. Alkitab berkata dalam Yohanes pasal 4, kalau nggak salah ayat 3, ia harus melintasi daerah Samaria. Berarti ada beban khusus. Kok harus? Nah, backgroundnya begini. Tidak ada orang Yahudi yang mau melewati daerah Samaria. Jadi mereka itu kalau dari Yudea, Yerusalem, ya wilayah atas itu, mau ke Galilea, wilayah Tiberias, Galilea, ya daerah Nazaret, Kana dan sebagainya. Itu rela muter. Tenaga keluar banyak, uang keluar banyak. Tapi mereka kenapa muter begitu? Tidak mau lewat Samaria. Sebetulnya kalau lewat Samaria potong jalan. Karena mereka menganggap ini daerah najis. Kan kita tahu backgroundnya, Samaria itu adalah campuran antara orang Israel dengan orang-orang bangsa-bangsa lain. Jadi orang Yahudi tidak pernah mau bergaul dengan orang Samaria. Orang Samaria marah sama orang Yahudi. Makanya orang Samaria punya tempat penyembahan sendiri. Tidak mau di Yerusalem. Ya, Bapak Ibu ini backgroundnya ya, saya memberitahu supaya kita tahu. Tapi kenapa kok Yesus itu punya beban rohani, beban pelayanan? Harus. Katakan harus Bapak Ibu yang diberkati. Katakan harus sekali lagi. Harus itu kudu, tidak boleh tidak. Kok ada beban pelayanan begini, kenapa? Ternyata ada tujuan ilahi. Dan yang luar biasa begini, dia rela menungguin satu orang yang hancur hidupnya. Ya. Orang ini sudah berupaya dengan segala cara supaya dia bahagia. Makanya bahagia itu sebetulnya kan bahagia yang baik atau bahagia yang sebetulnya ya ada orang suksesnya sukses gak baik. Ya duitnya banyak tapi rebut terus, berantem terus. Duitnya banyak tapi sakit-sakitan terus. Nah itu Tuhan gak mau.
Tuhan itu mau kita suksesnya sukses yang baik, maksimal dalam segala hal. Sukses yang baik itu punya beberapa kategori. Pikiran sehat, tubuh sehat, komunikasi sehat, hubungan sehat, keuangan sehat. Nah itu sukses yang maksimal. Saya ulangi lagi, pikirannya sehat, hubungannya sehat, komunikasinya sehat, kemudian mentalnya sehat, keuangannya sehat. Nah itu sukses yang baik yang Tuhan mau. Jadi itu tuh semuanya terintegrasi secara utuh. Ya, nah, Bapak Ibu yang luar biasa begini, begitu dia sampai ke daerah itu namanya Sikar, dia tungguin di sumur Yakub. Kita bacalah ya, coba lihat, mungkin mulai ayat yang keempat, saya lompat-lompat saja ya. John chapter 4, ya kita akan ke ayat yang keempat. Boleh multimedia, coba tampilkan. Bapak Ibu baca di Alkitab Bapak Ibu, saya mungkin juga akan lihat di Alkitab saya. Ya itu ya. Ia harus melintasi daerah mana Bapak Ibu? Samaria. Ya, ia harus ini ada beban pelayanan. Ya, yang memang dia padahal ini menabrak tradisi orang Yahudi. Makanya orang Yahudi itu kesel sama Yesus kan. Karena dia itu ya itu kan, tapi ini gak esensi. Ngapain dilarang wong ini melayani jiwa-jiwa ya? Oke. Maka sampailah ia di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria yang hendak menimba air. Kata Yesus padanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota untuk membeli apa Bapak Ibu? Makanan. Agak nggak nyambung ya. Yesus tuh haus, murid-murid belinya makanan. Jadi agak nggak nyambung sebetulnya ya. Walaupun ya nggak apa-apa juga. Haus bisa juga dalam konteks lapar kan. Tapi begini Bapak Ibu. Yang saya kagum pada ayat-ayat ini begini. Yang saya kagum pada ayat-ayat ini adalah itu tadi. Yesus ada di situ dalam kondisi letih. Pak katanya dia Tuhan kok letih. Jangan lupa dia 100% Tuhan. Tapi dia juga 100% manusia. Ya, dia letih secara fisik, dia letih. Dia lapar. Dia haus secara fisik, dia alami itu. Makanya Bapak Ibu tahu ya, Yesus itu tinggalkan semua kemahakuasaannya di surga. Dan di bumi ini berjalan dengan kekuatan roh Tuhan. Makanya kalau kita baca Kisah Rasul 10 ayat 38, ya bagaimana tentang Yesus dari Nazaret. Ya, kata Yesus dari Nazaret bukan Yesus dari surga, berarti itu kemanusiaannya. Ya bagaimana Allah mengurapi dia dengan kuat kuasa roh Tuhan. Bapak Ibu bisa baca Kisah Rasul 10 ayat 38. Kemudian nubuatannya Yesaya berkata, roh Tuhan ada padaku untuk aku menyampaikan kabar baik kepada orang miskin yang terpenjara dan sebagainya. Jadi begini, semua kekuatan ilahinya dia pakai, dia tanggalkan di sorga. Tapi dia berjalan dengan kekuatan roh kudus di bumi ini sebagai manusia. Ya kalau enggak diterangi dengan terang Tuhan susah memahami ini. Enggak. Tapi luar biasa, dia letih. Nah fokus saya, dia letih secara manusia. Tapi Bapak Ibu tahu enggak? Yesus tuh begitu ketemu orang yang dia layani. Dia tuh senangnya luar biasa. Ya, gairahnya itu muncul begitu luar biasa. Keletihannya hilang. Ya, jadi dia bersuka cita kalau melayani. Dia itu mau setiap kita dilayani dia. Oh, saya tadi sudah katakan, kan kita senangnya begini, aku mau melayani Tuhan, aku bertekad untuk melayani. Oh iya. Tapi saya ingatkan buat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak dilayani Tuhan lebih dahulu, kita mau pakai apa dalam kehidupan? Ya, saya khotbah begini pun saya nggak mampu, kan tadi saya sudah katakan, saya ini bodoh, saya nggak bisa apa-apa kalau Tuhan nggak menyentuh saya. Makanya tadi pagi saya bangun pagi-pagi, early morning, mungkin saya bangun jam 3:30 kali. Jam 3 lebih saya bangun. Ya, gak agamawi. Saya duduk di kaki Tuhan. Saya menangis dan berkata, Tuhan sentuh aku. Tuhan layani aku. Tuhan jamah aku. Karena kalau engkau tidak melayani aku mau melayani pakai apa? Kalau engkau tidak memberi padaku, aku mau memberi apa? Ini teriakan saya Bapak Ibu. Ya, bukan soal untuk khotbah saja, tapi dalam semua aspek kehidupan. Bayangkan Bapak Ibu. Untuk saya ramah sama orang, ngobrol sama orang dengan ramah, itu bukan kekuatan saya. Saya orangnya minder, saya orangnya gak suka Bapak Ibu. Basa-basi sama orang gak suka, serius. Apalagi istri saya. Oh istri saya berubah luar biasa. Istri saya to the point orangnya. Yang
mengubah kita siapa? Oh iya, saya tuh suruh berdiri di hadapan puluhan orang saja lari, apalagi di hadapan banyak orang, serius. Saya dulu mindernya luar biasa, oh iya. Yang mengubahkan saya begini siapa? Apakah pengetahuan teologi saya? Enggak, karena Tuhan menyentuh saya. Oh, saya belajar Bapak Ibu, saya tidak sembarangan. Ya, jadi begini, hati Tuhan itu rindunya melayani. Dan saya beritahu, sifat Tuhan paling utama adalah suka memberi. Yang setuju katakan amin. Pertanyaan saya, kita mau diberi oleh Tuhan enggak? Oh, kita bilang amin, ya semua maulah diberi oleh Tuhan. Tapi pertanyaannya, kadangkala yang Tuhan beri itu ekspektasinya tidak seperti yang kita harapkan. Masih taat gak? Nah, itu persoalannya. Makanya tadi saya katakan, yuk maulah rendah hati untuk dilayani. Oke, Filipi 4 ayat 13. Coba kita lihat ya. Ini ayat-ayat ini tiba-tiba muncul di kepala saya. Tapi betul yang Paulus katakan. Jadi Tuhan itu kalau melayani, itu segernya luar biasa. Seger, jadi kemudian seger, walaupun letih. Walaupun dia lapar, walaupun penat secara manusia, perjalanannya begitu luar biasa. Bayangkan, dia layani orang, dia kadang-kala kurang tidur. Bukan tidak bisa tidur loh, kurang tidur. Kalau tidak bisa tidur lain masalah itu, biasanya stres itu. Ini kurang tidur, bayangkan. Dia harus menyembuhkan banyak orang, letih. Tapi begitu ketemu jiwa-jiwa, makanya Tuhan itu senang melayani Bapak Ibu. Mari begini, minta Tuhan sentuh kita. Dan berkata, Tuhan, jamah aku. Dia senang. Ya. Saya kadang-kala ketawa kalau lihat ibu-ibu, ya enggak semua lah ya. Ibu-ibu itu kadang-kala begini, udah lapar, padahal kebutuhannya lapar. Tapi begitu temannya berkata, cepetan kemana? Kita shopping, langsung seger loh. Ya enggak di sinilah ya. Saya enggak tahu, mungkin di sini ada juga. Ya kan? Itu lain memang karena passionnya coba. Nah Tuhan itu begitu. Walaupun lapar, walaupun kemudian haus, begitu kemudian ketemu jiwa. Dan jiwa ini sebetulnya kan jiwa yang hancur. Dia sudah pernah nikah dengan 5 orang. Dan yang sekarang ada pada dia bukan suaminya. Dia segar. Hati Tuhan itu sukanya memberi. Hati Tuhan itu sukanya melayani. Mari begini, buka hati. Oh ya, makanya betul yang Paulus katakan. Yuk baca sama-sama, boleh ditampilkan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Yang apa? Memberi kekuatan kepadaku. Dalam terjemahan bahasa Inggris ditulis begini, bahwa kita itu bisa melakukan apapun hanya melalui Kristus. Kalau ada terjemahannya Inggris ada King James atau apa? Kalau ada, ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, bisa nanti. Nah itu. I can do all things. I can do all things. I can do all things. Yang mau katakan amin. Tapi jangan lupa ayat berikutnya. Through Jesus. Yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kalau kita tidak diberi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa memberi? Kalau kita tidak dilayani oleh Tuhan, bagaimana kita bisa melayani? Bagaimana kita bisa mengasihi? Kalau Tuhan tidak terlebih dahulu mengasihi kita. Sorry itu saya, kasih manusia itu 0. Manusia itu kasihnya 0. Kenapa saya bisa mengasihi? Karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi saya. Amin Bapak Ibu. Ya, saya sedang menghantam begini. Yuk. Yang suka pakai kekuatan sendiri, sombong dengan pengalaman, dengan gelar. Berani gak kita berkata, Tuhan sentuh aku. Tapi seringkali memang ekspektasi kita beda dengan apa yang dia lakukan. Ya, oke. Saya akan coba lompat ke ayat yang ke 30 berapa ya? John, tetap Yohanes pasal 4. Sebentar, saya akan lompat ke. Saya belajar dalam hidup, saya tidak mau sok tahu, saya tidak mau sok bahwa saya mampu, sama sekali enggak. Ya. Kemarin saya hadiri pernikahan dari anaknya teman yang cowok, anaknya teman saya juga yang cewek. Mereka keluarga yang cukup berada.
secara bisnis. Ya, di kota Makassar bisnisnya luar biasa. Tapi anaknya ini lulusan Australia, pinter anak ini. Perempuan sangat luar biasa. Tapi saya lihat anak ini ya Bapak Ibu. Wih, selalu kalau ngomong itu, dia berkata Tuhan semua. Dan nangisan sih. Sampai saya bilang, kamu itu ya belas kasihanmu luar biasa. Tapi dia bilang sama saya, Om Rubin, saya kalau nggak disentuh Tuhan, apa yang saya mau andalkan? Ya, padahal saya beritahu, papanya punya bisnis, minta ampun. Ya, tapi dia berkata, enggak. Saya beritahu ini sama dia, kamu generasi milenial, tapi yang begini-begini nih, langka loh di generasi. Saya makanya bilang, jadi contoh. So, sekali lagi Bapak Ibu, yuk jangan sok tahu. Jangan sok bahwa kita paling hebat, paling pinter, paling bisa. Oh iya ya, mungkin kata-kata ini biasa buat Bapak Ibu semua. Tapi please yuk, buka hati untuk Tuhan jamah kita. Ya, kalau ada yang sudah ngeblok, apa saja pengalaman mungkin ngeblok untuk Tuhan berkarya secara leluasa. Atau apa saja logika-logika kita yang lebih hebat. Ya, Bapak Ibu tahu enggak? Ya, salah satu penyembahan berhala adalah merasa bahwa paling hebat, paling punya pengalaman. Iya, ngeri Bapak Ibu. Dosa-dosa tradisi, aduh. Saya makanya sekarang berkata, Tuhan bongkar apa saja. Silakan kau bergerak dengan caramu Tuhan. Yang penting aku mau terus terlibat dalam rencanamu. Ya, nah coba. Murid-muridnya datang. Ayat yang tadi saya bilang ayatnya ke-40 ya. Tapi saya coba akan lompat ke beberapa ayat. Oke, mungkin ke ayat 31. Ya, thank you ya, saya sudah bilang tadi. Ayat 31. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia katanya, Rabi makanlah. Ya jelas, Yesus kan tadi memang lapar, Yesus haus. Akan tetapi Tuhan berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang apa Bapak Ibu? Tidak kamu kenal. Padahal kebutuhannya Yesus makan. Dia haus, dia letih. Dia makan kebutuhannya. Tapi dia berkata begini, ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Dipikirnya ini soal hanya makanan itu, tapi ada hal yang lebih penting daripada itu. Makanya kemudian Yesus berkata, boleh baca sama-sama jemaat GBI Gereja Betani Nginden yang diberkati Tuhan. Mari 2-3 kata Yesus kepada mereka. Lebih kuat, yuk. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan apa? Wow. Jadi begini, Tuhan itu paling senang kalau melayani kita. Oke, saya kasih contoh saja. Sebelum sekarang, bagaimana kita mengalami Tuhan melayani kita. Saya akan tutup dengan itu. Coba kita ke Yohanes pasal 13. Tetap di Yohanes. Saya ingin mengajak kita melihat sebuah narasi yang menurut saya ini perlu kita belajar. Bahwa Petrus waktu itu masih dikuasai oleh roh agamawi. Ya, coba kita lihat ya. Yohanes pasal 13. Itu temanya tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ya, mau mosok Tuhan kok sampai membasuh kaki para murid yang kotor, yang perjalanannya berdebu kan, mesti dibasuh. Nah, saya ingin langsung ke ayat yang keempat saja. Yohanes pasal yang ke-13. Saya ingin membacakan ini buat Bapak Ibu semua. Coba kita lihat ya. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ayat 5. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Coba bayangkan. Kepemimpinan Kristen itu alatnya 3 saja. Yaitu handuk, ember, air. Bukan pedang. Bukan gebrak-gebrak meja. Kepemimpinan yang benar adalah itu tadi. Kepemimpinan yang pakai handuk, pakai ember, pakai air. Supaya membersihkan perjalanan hidup banyak orang yang kotor-kotor. Hebat ya. Mana ada kepercayaan yang berkata, Tuhan kita sampai begitu. Tuhan kan harusnya hebat. Tuhan kan harusnya, luar biasa. Oh iya, dia Tuhan luar biasa. Tapi ini karakter yang luar biasa. Nah, orang susah memahami ini. Makanya Yesus tuh waktu ada di dunia,
Roh agamawi berkata, masa Tuhan begini, raja begini, sederhana, lahir di palungan, masuk ke Yerusalem. Harusnya kan belok ke kanan, jangan ke kiri. Harusnya ke gerbang Antonia, kemudian take over Rome Empire, berkuasa untuk kemudian ganti kaisar. Dirinya menjadi kaisar, pasukannya banyak, kudanya keren-keren. Wih, peralatan perangnya luar biasa. Keren kan? Tapi dia muncul sebagai hamba, pakai keledai. Pengikutnya orang-orang biasa. Tapi saya beritahu buat Bapak Ibu semua, 12 orang ini mengubahkan dunia. Kekristenan yang tadinya hanya selompok kecil di Galilea, miliatan orang sekarang disentuh. Ya. Makanya kemudian ada seorang penulis puisi, saya agak lupa namanya. Tapi dia berkata begini, ada 2 orang besar yang mati di usia yang sama secara manusia. Yang pertama adalah itu tuh, kok jadi lupa. Kaisar dari Yunani siapa itu? Yang difilmkan. Alexander the Great, thank you my brother. Oh ya, Alexander the Great, difilmkan kan? Ya, hampir sebagian besar dunia dia taklukkan. Waktu masa kejayaannya, itu kira-kira abad berapa itu? Sebelum Masehi, jauh sekali. Hampir seluruh dunia dia taklukkan. Tapi penulis buku ini berkata begini, penulis puisi ini, dia taklukkan dunia dengan mengorbankan darah para pengikutnya. Alexander Agung tahu matinya? Kena diare akut. Sampai dia minta wasiatnya dia, tolong nanti petiku dibuka 2 tanganku. Jadi petinya itu dilubangin kiri kanan tangannya. Karena dia berkata, aku datang tidak membawa apa-apa, aku pulang juga tidak membawa apa-apa. Ya, itu Alexander the Great. Siapa yang tidak kenal dia? Penakluk, orang dari kerajaan Yunani. Dan dinubuatkan di kitab Daniel kan. Yaitu kambing yang kemudian berlari begitu kencang. Tapi Bapak Ibu tahu, penulis puisi ini berkata begini. Ada orang yang menaklukkan dunia. Tapi begini, dia taklukkan dunia dengan mengorbankan darahnya sendiri. Dia tidak pernah mengorbankan darah para pengikutnya. Dia berkata, orang itu yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan. Saudara bakal, dia suka melayani, dia suka memberi, dia suka memberikan yang terbaik. Maksud saya begini, Pak ya tahu ya, bukan soal tahunya. Kita sombong enggak? Kita pakai kekuatan sendiri enggak? Kita rasa punya pengalaman enggak? Kita rasa punya kekuatan sendiri enggak? Gua kaya kok, saya pinter kok, saya bergelar kok, saya kuat kok, saya hebat. Itu inti yang saya sampaikan malam ini Bapak Ibu. Kalau saya tidak disentuh Tuhan, bagaimana saya kuat? Kalau saya tidak dilayani Tuhan, bagaimana saya bisa melayani keluarga? Saya bisa melayani jemaat, saya bisa melayani di tempat ini. Kok saya semangat sendiri sore ini ya? Tadi my brother pemain gitar bicara, Pak Rubin semangatnya. Ya dia juga semangat mainnya kok, sama-sama semangat lah. Semua tim musik semangat juga. Ya, oke. Coba kita baca ayat berikutnya. Sebentar saya akan selesai. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, ia mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau tidak membasuh kakiku? Roh agamawi, masa Tuhan membasuh kakiku? Enggak mungkin, jangan. Ya kan? Enggak bisa. Makanya tadi saya katakan, roh agamawi selalu berkata, enggak mungkin Tuhan begini, enggak bisa. Saya yang harus taat, saya yang harus semangat, saya yang harus komitmen, saya harus bertekad, saya harus melayani. Oke, tapi kalau pakai kekuatan sendiri, capek kita. Dan kalau capek berantem melulu Bapak Ibu. Saya itu kalau capek, omongan jadi jelekit. Karena capek kan. Coba suami istri yang saling capek, pasti jelekit omongan. Jelekit itu apa ya? Kayak digigit semut merah gitu loh. Sikap kita jadi iya karena capek kan. Ya normal, orang kalau capek itu begitu. Loh, saya hari ini kalau capek, perkataan saya tidak akan membangun Bapak Ibu. Apa yang saya mau bagikan? Wong saya sendiri capek, sorry ya, kita mau tangking setan, hidupnya masih kesetanan.
Ya, orang mau tengking korupsi, dirinya masih korupsi. Orang mau tengking tengking kebencian, hidupnya masih penuh kebencian. Ya susah lah Bapak Ibu. Gak mungkin. Makanya kalau kita tidak disentuh Tuhan, inti saya begini, disentuh Tuhan memang berbeda. Ya, oke, ayat berikutnya. Nah ini luar biasa. Masih bersama saya ya Bapak Ibu ya? Masih bersama saya ya? Oh ya, sebentar saya selesai kok. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi saya nggak harus khotbah panjang-panjang. Sebentar saya selesai. Oke, Alkitab berkata begini. Jawab Yesus kepadanya. Apa yang kau berbuat? Engkau tidak tahu sekarang. Tetapi engkau akan mengetahuinya kelak. Kata Petrus kepadanya. Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Enggak, jangan. Aku yang harus begini. Aku yang harus ini. Aku dengan kekuatanku. Tuhan berkata begini sama Petrus. Saya suka kata-katanya. Jikalau aku tidak membasuh engkau tidak akan mendapat bagian dalam apa? Jadi begini, kita tidak mungkin bisa mendapat bagian yang hebat dari Tuhan kalau Tuhan tidak menjamah kita. Jadi tema khotbah saya malam ini adalah memang jamahan Tuhan. Itu yang utama. Ya, tapi Petrus kemudian kemaruk, saya tidak akan baca. Kemudian begitu tahu ini tahu nggak? Malah minta adus. Ya, tadinya Tuhan cuma mau membasuh kaki, malah ya njaluk adus. Jangan hanya kakiku, kepalaku juga. Loh, ini sudah minta mandi kan? Padahal Tuhan fokusnya kepada kakinya. Ya, saya tidak akan baca ayat berikutnya. Sudah bisa baca. Nah, sekarang pertanyaan saya, sudah mau dilayani Tuhan? Amin. Sudah mau terima jamahan Tuhan? Saudara mau disentuh Tuhan, yang mau katakan amin? Saudara mau menerima yang terbaik dari Tuhan, yang percaya katakan amin? Makanya betul, kita bisa membagikan cuma-cuma kalau kita dapat cuma-cuma. Itu ayatnya ada di Matius pasal 10, I think. Coba kita lihat, sebentar, tiba-tiba ayat ini muncul di kepala saya. Kalau nggak salah, Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10 kalau nggak salah. Iya, ayat 8. Thank you. Kalau nggak salah, multimedia boleh? Matius 10 ayat yang ke-8. Nah, boleh baca sama-sama yuk. Jemaat Betani Nginden yang diberkati 2-3. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan apa? Cuma-cuma. Karena itu berikan pula dengan cuma-cuma. Jadi begini, kita terima itu dari Tuhan, baru kita bagikan itu ke orang-orang lain. Oke, sekarang pertanyaan saya, Pak Rubin bagaimana sih dilayani Tuhan? Nah, Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya apa Bapak Ibu? Firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi begini, kalau kita mau dilayani Tuhan, harus memang disentuh, dilayani, diubahkan oleh firman. Gak ada cara lain. Ya, jadi waktu kita, jadi begini, Christ and the world are one. Bahwa Kristus dan firman itu adalah satu. Kristus dan firman itu adalah satu. Oke, Wahyu pasal yang ke-19. Saya jarang khotbah banyak ayat, tapi malam ini kayaknya ya. Wahyu 19 ayat 13. Ini adalah nama Yesus, Bapak Ibu ya. Nama Yesus adalah ini. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Dan namanya adalah siapa Bapak Ibu? Yesus Kristus. Jadi waktu kita kemudian mengalami firman, disentuh oleh firman, makanya perenungan firman penting banget. Biar firman mengubahkan kita. Saya kalau merenungkan firman, selalu punya pertanyaan, ada 3. Dosa apa yang saya perbuat? Instruksi apa dari Tuhan? Janji Tuhan apa? Itu namanya SIP. SIP, sin, instruction, dan kemudian promise. Yang pertama, dosa apa yang Tuhan tegur, yang harus saya perbaiki, saya harus bertobat. Kemudian instruksi Tuhan apa? Instruction. Dan kemudian promise, SIP, sin, instruction, dan promise. Saya renungkan itu, sampai kemudian mengubahkan saya. Karena itu yang membuat saya dilayani oleh Tuhan. Bapak Ibu tahu nggak? Orang-orang kalau dilayani oleh Tuhan, profitnya luar biasa. Oke. 2 ayat lagi setelah ini kita selesai. Coba kita lihat Lukas pasal 10 ayat 38. Yesus ada di kampung yang dia kasih namanya Betania. Ada keluarga yang dikasih Yesus. Lazarus, Maria dan Marta. Nah Bapak Ibu tahu
begitu dia ada di sana, ada orang sok sibuk, namanya Marta. Tapi gak apa-apa, memang dalam kehidupan ada orang-orang seperti itu, sibuk banget. Apalagi orang timur ya Bapak Ibu, kalau ada tamu kan pinginnya serve yang terbaik. Kasih minuman baik, kasih apa yang terbaik, oke, enggak salah dengan itu. Tapi kemudian dia komplain kan. Ya kita coba lihat. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Itu gak jauh dari Yerusalem, namanya Betania. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di mana Bapak Ibu? Rumahnya, ayat 39. Coba kita lihat sama-sama. Ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Baca sama-sama jemaat yuk, 2, 3. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus apa? Mendengarkan perkataannya. Coba lihat, antara kehadiran Yesus dan perkataan Yesus itu sama. Makanya tadi saya katakan, Christ and the Word are one. Kristus dan perkataannya itu sama. Jadi kita mengalami perkataan Kristus, kita mengalami Kristus. Karena Yesus itu firman, firman itu Yesus. Kan sudah saya katakan John chapter 1 verse 1. Pada mulanya, in the beginning was the Word. Ya, and the Word was with God. And the Word was God. Saya tadi sudah katakan ya. Jadi begini, kehadiran Tuhan itu separalel dengan perkataannya dia. Nah ayat berikutnya coba kita lihat. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Sibuk sekali melayani. Sibuk sekali melayani. Dengan kekuatannya. Oke. Tapi kemudian dia komplain. Dia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku. Nah begini, orang kalau pakai kekuatan sendiri, sukanya nuntut-nuntut pasti. Komplain terus. Ya kan? Pokoknya sukanya nuntut-nuntut begitu. Tahu Bapak Ibu jawabannya Yesus? Dia tidak marah-marah. Saya suka sekali ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau apa? Engkau apa Bapak Ibu? Engkau apa Bapak Ibu? Khawatir dan menyusahkan diri dalam banyak perkara. Saya nggak tahu. Saya termasuk orang yang tadinya begitu. Khawatiran banget. Menyusahkan yang tidak perlu. Itu tanda bahwa kita pakai kekuatan sendiri. Sombong. Sorry ya, khawatir itu sombong. Saya ulangi, khawatir itu sombong. Makanya Tuhan ngomong jangan khawatir. Khawatir itu sombong karena mengandalkan kekuatan sendiri. Mungkin mengagetkan berita ini. Ya mungkin biasa saja Bapak Ibu dengar. Tapi sorry, khawatir itu sombong karena mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau mengandalkan Tuhan, ya apa yang kita khawatirkan? Makanya tidak boleh khawatir. Tapi saya suka ayat 42. Saya selesai dengan ayat ini. Haleluya. Ayat 42. Ya ada ya. Tetapi. Berapa saja yang perlu? Loh, kok nggak ada suaranya? Berapa saja yang perlu? Masa ribuan orang begini nggak ada suaranya? Tetapi berapa saja yang, hanya berapa yang perlu? Berapa yang perlu? Berapa yang perlu? Berapa yang perlu? Berapa yang perlu lebih kencang lagi? Berapa yang perlu Bapak Ibu? Tetapi hanya satu saja yang perlu. Satu saja ini. Satu saja. Satu saja. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Muncul kata Yunaninya agathos. Kalau dalam bahasa perjanjian lama Ya'al. Yesaya 48 ayat 17. Ya'al agathos itu profit, benefit, keuntungan. Makanya Yosua 1 berkata, janganlah kau lupa merenungkan firman itu dan memperkatakannya siang dan malam. Karena supaya perjalananmu berhasil dan kau akan apa Bapak Ibu? Beruntung. Dan berhasilnya itu adalah berhasil yang baik. Kan tadi saya sudah katakan, ada orang kaya tapi sakit-sakitan. Ada orang kaya tapi ribut terus. Ya buat apa? Makanya sukses yang benar itu adalah antara pikiran, antara perkataan, antara hubungan, antara kemudian mentalitas, antara kemudian keuangan itu sinkron. Jadi satu. Hang on, jangan berkata orang itu sukses. Sukses di apanya dulu? Hidupnya benefit gak? Karakternya benefit gak? Satu saja yang perlu. Duduk di kaki Tuhan. Dengarkan perkataannya. Saya tahu ini, kalau kita lakukan ini, keluar dari tempat ini, hidup kita efisien. Hidup kita efektif, ada di tempat yang benar, berkata benar, melakukan yang benar, strateginya benar, hasilnya benar. Tuhan dipermuliakan. God bless you all. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Buat firman Tuhan. Mari kita